I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that... Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semua luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. 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 Saya akan membacakan di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama dan yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini sama-sama kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh benar hanya di dalam Engkau, hanya dekat dengan Engkau, kami tenang, kami aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya
Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Bersama-sama angkat pujian ini. Glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Angkat suaramu lebih lagi. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami lebih dari pemenang. Glory, Haleluya. glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Kami sorakan haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Haleluya. Salam, apa kabar? Pasti dahsyat dan luar biasa. Kita kembali ketemu lagi pada hari Minggu, ibadah hari Minggu lagi. Dan pada minggu ini kita akan belajar lagi kembali kepada fokus kepada panggilan surgawi. Kalau sudah masih ingat yang 2 minggu, judulnya tetap sama, fokus pada panggilan surgawi. Saudara bisa lihat dalam tayangan ini, berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3:14. Kenapa kita perlu berlari? Sebab Filipi 3 ayat 20 dikatakan bahwa warga negara kita adalah bukan di bumi, tetapi kita adalah warga negara surga. Jadi saudara, itulah yang kau perlu fokus. Nah, saudara mungkin sudah pernah lihat ada video tentang perlombaan kelinci dengan kura-kura. Cerita ini sebetulnya saya sudah baca waktu saya masih SD. Ada buku kami waktu sekolah dulu, saya baca, ya tentunya kebetulan dalam bahasa Inggris, kebetulan saya baca, kemudian pada waktu itu saya bingung. Mana mungkin kelinci kalau berlari, lomba lari dengan kura-kura, kura-kura itu menang. Saya tidak bisa mikir itu akan menang, tidak. Jadi pada waktu itu saya tidak mikir lagi sampai sekian puluh tahun. Dan kemudian baru saya lihat ada video. Video itu nanti kita akan tayangan supaya saudara bisa lihat. Nah, bagaimana kura-kura itu bisa menang? Nah, baik, kita akan lihat video ini. ทีเวลและทีวอตแฟร์ไปค่ะลูกทีวอตแฟร์ของเราจะมุ่งหน้าออกไปเรื่อยๆนะครับทีวอตไม่หยุดทีวอตทีวอตทีวอตนะครับทีวอตไม่หยุดแต่ว่ายังไงต่อครับตอนนี้ไปแล้วแต่ว่าเราหยุดไม่หยุดไม่หยุดทีวอตไม่หยุดนะครับทีวอตจะหยุดต่อไปนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปครับไปนะครับทีเวลทีเวลทีเวลทีเวลทีนิดนึงทีเวลของทีเวลNah, saudara sekalian, setelah saudara lihat video ini, saudara bisa lihat bahwa kelinci itu tidak fokus. Kelinci itu dia ikut pertandingan, dia tidak fokus, padahal dengan cepat dia bisa sampai itu. Tapi matanya lihat ke kanan, lihat ke kiri, segala macam. Tetapi si kura-kura ini, walaupun lambat, pelan, dan dia fokus. Saudara, di dalam pertandingan kita, di dalam Tuhan, bukan karena cepat. Oh, aku sudah cepat, aku sudah melayani.
oh aku sudah cepat bisa khotbah. Bukan itu. Ya kan, bukan itu, bukan. Dalam pertandingan kita ini saudara, bukan karena cepat, tetapi engkau mesti fokus. Fokus kepada tujuan. Nah saudara sekalian, di dalam fokus ini saudara, itu ada pengalih seperti saya katakan beberapa minggu yang lalu. Ada pengalih, ada yang coba mengalihkan pengalihan kita ini nih. Nah saudara, di antaranya kalau kita lihat saudara, hari ini kan terkenal dengan corona ini. Ya kan, semua kita sibuk dengan corona. Corona sebetulnya artinya adalah lingkaran sinar yang mengelilingi matahari, gigi bagian atas, atau bagian yang menonjol dari bagian atas bangunan, atau sebetulnya corona itu mahkota. Koneri. Nah saudara perhatikan, dulu di Amerika itu ada mobil yang terkenal, mobil jenis corona. Dan kemudian ada lagi bir namanya corona. Saya tidak minum bir itu, yang saya tidak tahu. Tapi ketika terjadi corona ini, mereka nongolkan bahwa adanya bir merek corona. Virus corona itu sebetulnya jinak, ganas jinak. Ya kan, dikatakan ganas dia jinak, dikatakan jinak dia ganas. Saudara, ini tidak beda jauh dengan orang Kristen suam kuku. Ya kan, dikatakan ini Kristen tapi bukan, dikatakan bukan dia Kristen. Saudara, ini yang bahaya ini yang sangat bahaya di sini nih. Saudara, kenapa bahaya? Karena yang suam kuku, karena virus ini ganas jinak ganas, membuat manusia terlena, membuat manusia itu tidak berjaga-jaga. Akibat tidak berjaga-jaga, tingkat kesadaran dia rendah. Akibat rendah tadi saudara, engkau berjaga-jaga juga rendah. Nah ini yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi lagi saudara? Tiba-tiba datanglah maut, kematian tanpa sadar. Engkau sudah sadari bahwa itu sudah terjadi kematian. Nah saudara, perhatikan pada hari ini. Coba kita lihat sekeliling muka bumi ini. Ya kan, memang kita mungkin tidak tahu, tetapi coba kita lihat apa yang terjadi di sekeliling kita ini nih. Saudara bisa lihat ada gambar Presiden Trump dengan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu kebetulan dia sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tadinya dia adalah menganut agama Yahudi. Dan Trump, kalau kalian sudah lihat, dia memang penganut Tuhan Yesus dan dia adalah anak Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Sadarkah saudara bahwa kedua pemimpin dunia ini, baik itu Trump maupun Netanyahu, siap membangun Bait Allah Israel ketiga di Yerusalem. Dan saudara, ini menjadi tanda bahaya bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa Bait Allah Israel yang ketiga pasti berdiri. Tetapi yang mendirikan itu adalah antikris. Nah, siapakah itu antikris? Saya tidak bicara di sini karena itu terlalu dalam dan juga sebagian ada peka. Nah, saya tidak bicara tentang antikris itu, tetapi saudara, mereka akan membangun Bait Allah Israel ketiga ini. Nah, saudara perhatikan dalam Alkitab bahwa kalau Bait Allah Israel berdiri, saudara, Yesus ada di mana-mana. Kenapa? Sebab kebetulan kita dari gereja Sidang Jemaat Allah dan gereja yang lain kebanyakan itu menganut teori pre-tribulation, sebelum masa sangsara 7 tahun itu. Entah ini benar atau tidak, terjadi atau tidak, pokoknya kita siap-siap, bisa katakan amin. Ada yang menganut itu post di tengah-tengah, ada yang sudah ada yang dikatakan bukan mid, itu tadi mid tribulation. Ada yang mengatakan itu post setelah 7 tahun. Kita tidak mau tahu soal itu, tapi yang jelas adalah saudara dan saya harus berjaga-jaga. Itu yang penting. Engkau mesti berjaga-jaga dan engkau mesti berlari pada fokus pada jalanmu. Jangan kayak kelinci, larinya cepat, jalannya cepat, dia stop. Lihat kanan, lihat kiri, entah lihat apa yang dia lihat, saya tidak tahu itu. Ini kan kelinci. Lalu dia lari lagi, cepat, atau stop lagi. Nah, saudara kita akan lihat ya. Nah,
krisis ekonomi hari ini nih secara global. Terjadi minyak dan saham dan lain-lain. Ini ekonomi tambah krisis. Kita mengharapkan bahwa krisis global ekonomi ini bisa selesai. Itu harapan kami. Dan kita doa kita semua amin. Supaya kita lepas ini nih. Tetapi kalau engkau perhatikan Alkitab. Perhatikan sekali lagi. Kalau engkau perhatikan Alkitab. Ekonomi dunia pada satu hari kelak. Saya tidak tahu kapan, itu saya tidak tahu. Karena itu sudah dikatakan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahwa ekonomi dunia tambah lama tambah turun. Tambah lama tambah turun. Dan terjadilah krisis moneter, krisis inflasi atau apapun. Dan saudara perhatikan baik-baik terutama dalam Wahyu pasal 13. Ketika itu terjadilah krisis global ekonomi, maka saudara perhatikanlah bisa-bisa diadakan pemasangan chip. Chip itu adalah RFID. Itu ditemukan oleh seorang profesor ilmiawan namanya Dr. Carl Sanders. Carl Sanders waktu dia menemukan chip ini, dia belum anak Tuhan. Tetapi setelah dia menemukan chip ini, kawannya banyak kasih tahu, itu ada dalam Alkitab. Lalu dia bertobat, hari ini dia sudah jadi pendeta. Itu dikatakan chip tadi, saya potong dengan singkat. Chip itu kecil. Chip itu kecil, lebih kecil daripada beras. Saya ngambil agak besar gini. Chip itu kayak gini. Lalu chip itu dibagi ada 3 kolom. Yang ini adalah 6 giga. Yang tengah 6 giga, yang ini 6 giga. Ditambah semuanya 18 giga. Tetapi di sini ditulis 6, 6, 6. Saudara, kalau engkau baca dalam Wahyu 13, kemudian Wahyunya berikut, yang lain cukup panjang, saudara itu adalah tanda antikris, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah saudara sekalian, chip ini akan dipasang di seluruh muka bumi, mengingat manusia hari ini nih memakai kredit card, kartu kredit bisa hilang dan bisa ditipu. Dan kemudian saudara juga dengan paspor, dengan KTP, dan lain. Dan ketika chip dipasang itu sudah satu global, satu paket. KTP-nya ada di situ, paspornya ada di situ, golongan darah di situ, kemudian semuanya di situ termasuk rekening bank. Jadi saudara, pada waktu itu adalah masyarakat tidak memakai uang giral. Jadi cashless society. Jadi mereka kalau mau belanja, ya sudah, memang sudah dipasang di tangan kanan dan kemudian di dahi. Kenapa di dahi? Karena di dahi saudara itu tempat peralihan panas atau dingin. Saya contoh, kalau sudah sakit, demam, engkau ditaruh oleh mamamu, saya masih ingat pada saya, mama saya tahu di sini kan, dia tahu sini, tangan sini. Oh ya tahu, ini panas ya. Nah, kalau saya panas, mama saya tidak pernah taruh itu di sini. Oh di sini dia pegang nanti panas. Bukan, enggak. Ya kan, bukan juga di kuping, tetapi di sini. Nah saudara, waktu itu ilmiawan ini yang namanya Dr. Carl Sanders, dia dengan kawan-kawannya, dia ada 100 ilmuwan yang lain di Amerika yang dibiayai oleh FBI dan CIA untuk mendapatkan ini dan sebagainya tadi. Dan pemerintah Amerika bayar mahal. Lalu mereka menemukan itu ternyata di dahi sama di tangan kanan. Nah ini sudah dipasang oleh beberapa negara hari ini dan beberapa perusahaan sudah dipasang untuk membuat ekonomi ini lebih stabil. Kalau engkau baca dalam Wahyu 13, antikris timbul dari laut. Laut atau air berbicara krisis ekonomi. Nah, saudara, saya tidak panjangkan soal ini. Nah, kalau engkau lihat lagi dalam tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan, ya kedatangan Tuhan di awan-awan, manusia semakin jahat. Mereka semakin bertambah kedurhakaan. Tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong, sudah diajari, sudah dimuridkan, sudah diarahkan, didoakan. Bukan terima kasih.
durhaka. Sudah masih ingat dengan cerita dongeng di Padang, Malin Kundang, anak durhaka. Maka saudara, akibatnya adalah kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Karena lihat ini durhaka, yang itu durhaka sudah ditolong, bukan dia berterima kasih, ya kan, bukan dia kembalikan dengan ucapan terima kasih atau apapun, tetapi saudara durhaka. Dan ini kalau engkau baca dalam perjanjian baru dalam Timotius dan sebagainya, durhaka ini harus terjadi. Saya ulang lagi, durhaka itu harus terjadi. Ada lagi yang lain, tetapi saya mau bicara tentang durhaka dulu ini. Dan ini sedang terjadi pada hari ini. Mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka melawan pemimpin, mereka melawan orang tuanya sekalipun. Padahal mereka sudah melahirkan mereka secara jasmani maupun secara rohani. Banyak nabi palsu yang muncul hari ini. Dan itu sudah bermunculan. Bukannya di luar gereja, di dalam gereja pun sudah terjadi bermunculan. Bahkan yang menjadi pengkhotbah, yang menjadi yang khotbah itu banyak itu hari ini. Tapi saya katakan sorry, saya minta maaf dulu ya. Ada juga pengkhotbah karbetan, yaitu mereka khotbah tetapi pengajarannya, teologisnya itu sangat rendah. Yang penting asal cuap, asal ngomong. Saudara, ini menyesatkan banyak orang ini. Dan saya khawatir ini adalah serigala berbulu domba. Nah, Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Hari ini sudah menjadi kenyataan. Hari ini sudah menjadi kenyataan bahwa Injil sudah diberitakan bagi semua bangsa. Dan engkau perhatikan lagi, sesudah itu tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14, saya hanya potong sedikit di sini. Saya tidak ambil semuanya, tapi saya mengambil sedikit. Hari ini sudah menjadi kenyataan. Mereka bisa lihat Injil di dalam Google. Mereka bisa lihat di dalam media sosial. Saudara, hari ini nih yang dibuka paling banyak, yang dibuka hari ini di dalam media sosial adalah yang pertama, pornografi. Yang kedua, yang paling banyak, perjudian. Yang ketiga, mereka lihat bagian agama. Agama ini pun campur semua agama, termasuk Kristen. Dan Kristen ini saudara, Kristen mereka sudah dibuka oleh yang bukan anak Tuhan atau bukan orang Kristen. Mereka sudah buka, mereka sudah lihat pada hari ini. Dan ini sudah menjadi kesaksian kepada seluruh muka bumi. Lalu kita lihat lagi, ini saya hanya ngomong sebagian ini. Sekali lagi saya katakan, saya hanya ngomong sebagian, tidak semuanya. Nanti waktu kita tidak cukup, tetapi saya ngomong Matius 24 lagi. Saya mengambil tetap Matius 24, bukan yang lain dulu. Ayat 32 sampai 34. Dikatakan, pohon ara bertunas. Hati-hati. Pohon ara ini apa? Kalau kita perhatikan, pohon ara itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel telah diaspora, terpencar-pencar selama 2000 tahun. Mereka selama 2000 tahun tidak punya negara. Padahal negara mereka itu adalah di Timur Tengah. Negara mereka itu sudah ada pada waktu zamannya Abraham sebetulnya. Kalau engkau masih ingat, yang lebih tepat lagi adalah Musa. Ketika Musa keluar dari bangsa Mesir, lalu dia duduki tanah itu di Timur Tengah, di Kanaan, itulah negara Israel. Jadi Israel sudah ada bukan 100 tahun, bukan 2000 tahun. Tapi kalau engkau lihat pada zamannya Musa, kalau kita lihat pada hari ini, itu lebih kurang sekitar ini. Hampir 5000 tahun yang lalu, saya ulang lagi, hampir 5000 tahun yang lalu, Israel sudah punya negara dengan ibu kota Yerusalem. Alkitab mengatakan, dan dunia juga mengatakan, ini saudara, lalu mereka ini tidak mau terima Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus datang justru untuk Israel, tetapi mereka nolak sampai dia disalibkan. Nah, saudara bisa lihat baca dalam kitab Matius dan sebagainya, mereka menolak. Lalu keselamatan diberikan kepada bukan bangsa Israel. Atau dengan perkataan lain, kalau engkau lihat dalam Alkitab, bangsa kafir. Yaitu yang bukan bangsa Israel. Nah, saudara sekalian,
Israel sudah mempunyai negara pada tahun 1948. Kalau saya tidak salah, tanggal 18 Mei 1948. Kemudian dia mengambil lagi Yerusalem. Kalau sudah masih ingat, itu dia ambil Yerusalem itu pada 18 dan Amerika mendirikan kedutaan besarnya dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tanggal 18 Mei 70 tahun kemudian, 48, 70 tahun, jadi berarti 2018. Jadi pada tanggal 18 Mei 2018, 70 tahun kemudian, Israel diakui mempunyai ibu kota Yerusalem. Nah, saudara, yang mengaku itu adalah Presiden Trump. Ingat 70 tahun. Dan ingat lagi, saudara, Alkitab sudah beritahu, kalau pohon ara itu bertunas, hati-hati, musim panas sudah tiba. Hari ini, Israel menjadi negara yang disegani. Mereka adalah negara agraria nomor 1 di muka bumi. Pada Israel, tanahnya itu tandus, berbatu-batu. Tetapi mereka memakai teknologi. Bahkan mereka sudah menemukan ada sebuah mesin cukup besar, mereka taruh di gurun pasir, lalu di situ akan menghasilkan air. Untuk mengairi, lalu mereka pasang selang, dan mereka sudah pakai setel dengan teknologi, dengan komputer dan sebagainya. Maka itu akan keluar dari adalah vitamin-vitamin atau untuk kesuburan tanah dan untuk pohon itu. Saudara perhatikan di sini, hati-hati karena Israel sudah bertunas. Dan Alkitab katakan lagi, kalau sudah masih ingat, Yesus mengatakan 2000 tahun yang lalu, angkatan ini mereka akan lihat Yesus datang kembali. Jadi maksudnya adalah gini, 2000 tahun yang lalu dia ngomong kepada muridnya Petrus kan sudah meninggal. Ya kan, 2000 tahun yang lalu semua yang dengar perkataan Tuhan itu sudah meninggal. Lalu apa artinya tadi? Yesus katakan dengan jelas, angkatan ini tidak akan mati sebagian, mereka akan lihat bahwa aku akan datang kedua kali di awan-awan. Artinya, ini tafsir saya ini. Mereka yang lahir pada tahun 1949 dan seterusnya tadi, angkatan ini akan melihat Yesus di awan-awan. Kalau saudara mesti melihat tahun 1948 pada hari ini, kau bisa lihat sudah 70 tahun lebih. Nah, saudara kau lihat ini nih. Nah, saudara, hati-hati, pohon ara sudah bertunas. Kenapa saya mau katakan ini? Supaya saudara sadar, bisa katakan amin. Saudara, kita jangan seperti kelinci tadi. Aku sudah Kristen 40 tahun yang lalu, sudah jalan jauh. Tetapi engkau belum sampai finish. Ya kan, mungkin engkau tengah-tengah. Tetapi si kura-kura, dia dengan mantap, dia tidak banyak cincong. Kura-kura ini tidak minta penghargaan, dia tidak ada kekuasaan, omongannya mungkin tidak didengar, namanya kura-kura, ya kan? Saya mau tanya lagi, kura-kura dengan kelinci, yang mana yang lebih bagus? Saya percaya saudara, kita memilih kelinci. Mana ada yang, aku ternak kura-kura, agak aneh itu. Tapi yang banyak adalah, aku ternak kelinci. Nah, itu banyak itu. Saudara, kelinci itu bagus, ya kan, jalannya juga bagus, ya kan, matanya juga bagus, kupingnya juga bagus, kakinya sudah bagus, bulunya ada bagus. Tapi kura-kura apa? Ya kan, kayak kau lihat kura-kura agak jijik. Nah, cuman yang hebat kura-kura tadi adalah dia di dalam rumah dan di bawah rumah. Nah, itu yang hebat. Kita masuk lagi ya. Nah, begini, jadi saudara sekalian, tingkat kesadaran, kalau tingkat kesadaranmu rendah, mengakibatkan engkau berjaga-jaga juga rendah. Saya ulang lagi, kalau tingkat kesadaranmu rendah, anggap enteng, ya kan, ini jinak-jinak ganas jinak, umpama tadi kan itu.
Ya kan? Maka ini tingkat kesadaranmu rendah mengakibatkan tingkat berjaga-jaga rendah. Kalau engkau tidak sadar tentang keadaan dunia ini, Israel sudah bertunas, bait Allah ketiga mau dibangun. Saudara, lihat ini. Injil sudah diberitakan di mana-mana. Jangan engkau pikir Injil tidak diberitakan. Pada hari ini, 1 tahun itu puluhan juta mereka datang kepada Yesus. Saya tidak sebutkan negara mana, itu tidak enak ini. Tetapi kalau engkau lihat, sudah banyak ini nih. Nah, mereka banyak bukan memperluas agama Kristen, bukan. Kita adalah engkau banyak menerima Tuhan Yesus supaya engkau diselamatkan. Jadi kita bukan memperbanyak agama, bukan. Jadi saudara sekalian, maka ini yang terima Tuhan itu mereka diam-diam. Mereka mungkin masih memakai nama agama mereka yang lama, tetapi hati mereka sudah terima Tuhan. Dan mereka sudah diselamatkan. Mereka secara diam-diam dan mereka jalan terus dengan pelan-pelan ini. Nah kita ini yang belagak-belagak ini, hati-hati itu. Nah saudara sekalian, kalau tingkat kesadaranmu rendah, engkau berjaga-jaga rendah. Kita ambil contoh, ya kan, kita ambil contoh itu adalah Nuh. Dan Alkitab katakan dalam Matius 24, kedatangan Tuhan Yesus sama seperti keadaan Nuh. Apa yang sama? Ya kan? Apabila anak manusia datang nanti, maksudnya Yesus datang, artinya Yesus itu, saya ulang lagi, artinya Yesus pada hari ini nih tidak mati-mati. Dia ada di surga. Di bumi ada roh Tuhan. Apabila nanti Tuhan Yesus datang, keadaannya seperti pada zaman Nuh dahulu. Nah di sini Yesus sudah katakan 2000 tahun yang lalu, ketika aku datang kembali, keadaan seperti zaman Nuh. Saudara, kita lihat apa yang sama. Pada hari-hari sebelum banjir besar itu, pada zaman Nuh kebetulan, saya ulangi, pada zaman Nuh sampai ke Adam, itu belum pernah ada hujan. Jadi pada Adam sampai zaman Nuh belum pernah ada hujan. Jadi ketika Nuh katakan nanti ada hujan, nanti ada banjir, bangsa Israel pada waktu itu, bukan bangsa Israel sebenarnya, manusia pada waktu itu tidak percaya. Mana ada, ya kan, mana ada akan ada hujan, ya kan, apa itu hujan? Ya kan, hujan itu adalah air turun dari langit, itu namanya hujan. Nah, kemudian saudara, pada hari-hari sebelum banjir besar itu, orang-orang makan, minum, saya ulang lagi, makan dan minum itu tidak salah. Kita mesti makan dan minum. Dan tetapi saudara, bukan tujuannya makan dan minum. Jadi saudara, kita hidup bukan makan dan minum. Kalau engkau hidup tujuanmu hanya mencari duit, Tuhan kamu perut. Tuhan kamu adalah makan dan keuangan. Dan engkau, itulah Tuhanmu dan engkau tidak selamat. Dan kemudian mereka kawin dan mengawinkan. Nah itu pada zaman Nuh. Zaman Nuh. Pada hari ini pun saudara, kalau engkau melihat, di mana-mana itu banyak sekali rumah makan. Buka rumah makan ini, buka makanan ini, makan itu. Banyak sekali. Nah yang kedua adalah kawin dan mengawinkan. Menjadi agen. Ya, agen pelacuran. Ya kan, ada juga pelacuran online, juga ada makan minum online, ada juga GoFood, nah segala macam. Nah begitulah terus menerus. Jadi pada waktu itu mereka tidak peduli. Oh akan ada banjir. Mereka tidak peduli. Mereka katakan tidak peduli. Yang penting kami makan. Yang penting kami minum. Yang penting kami kawin dan mengawinkan. Yang penting kami hidup kami hura-hura. Hidup kami untuk diri kami. Untuk memuaskan kedagingan kami. Aku cari duit untuk aku. Untuk keluargaku. Titik.
Begitulah terus menerus sampai pada hari Nuh masuk ke dalam kapal. Saudara, Nuh bikin kapal bukan setahun. Nuh bikin kapal bukan 2 tahun. Kalau engkau perhatikan Alkitab, Nuh buat kapal selama 120 tahun. Saya percaya sekampung itu pada waktu itu manusia belum begitu banyak. Mungkin sekampung itulah, mungkin lebih kurang. Ini mungkin ada yang menafsirkan 25.000 atau 30.000 jiwa. Jadi saya percaya selama 120 tahun penduduk di situ, karena penduduk kan belum banyak, dan disitulah Nuh masuk ke dalam kapal. Nah, waktu Nuh masuk ke dalam kapal, sebelumnya adalah ada binatang yang masuk sepasang-sepasang. Ular kobra, yang jantan, yang betina masuk. Saudara pikir Nuh itu memang ahli hewan. Dia lihat dulu ini nih, oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Kalau lihat ayam, lihat burung masih mendingan. Tapi kalau kita pegang ular kobra, engkau udah bisa pegang itu. Nah, yang membuat sepasang itu Tuhan. Jadi Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membuat binatang ini, hewan ini sepasang-sepasang masuk ke kapal Nuh. Termasuk gajah. Gajahnya beratnya sekian ton. Jadi saudara, ini menjadi kesaksian. Tetapi apakah penduduk itu setelah melihat mujizat, penduduk itu setelah melihat dan dengar ada mujizat, apakah mereka percaya? Mereka tidak percaya. Mereka mengeraskan hati. Mereka tidak peduli. Mereka tidak sadar bahwa ada binatang yang masuk tadi. Mereka tidak sadar. Saudara, ayat 39. Pada waktu banjir itu melanda mereka semua, apa? Barulah mereka apa? Sadar. Setelah ada banjir, tiba-tiba ada banjir, tiba-tiba ada hujan, baru sadar. Oh, ya kan, akan apa sedang terjadi. Lalu mereka sadar tadi. Lah ini, kenapa ini kan? Nah, selama ini sudah bertahun-tahun dari nenek moyang mereka mungkin mereka tidak sadar karena tingkat kesadaran rendah, maka tingkat berjaga-jaga juga rendah. Karena kita anggap enteng. Kita anggap enteng kayak kelinci tadi dengan kura-kura. Kura-kura anggap enteng karena dia bisa jalan cepat, jalan cepat, lalu dia stop. Ini kan dilihat kiri kanan, oh ada masalah ini, dia lihat di sini, dia lihat lagi ada masalah di sini. Nah, kenapa kamu ngatain aku? Ya kan, kenapa kamu gosipin aku? Kan aku ini kepahitan, aku ini dan sebagainya. Engkau lihat kiri dan kanan. Padahal kita ini sedang bertanding. Nah, begitulah juga keadaannya nanti Yesus anak manusia datang. Saudara, tidak kita sangka-sangka tiba-tiba Tuhan datang. Kita lanjut lagi ya. Nah, ayat 42. Jadi kesimpulan apa? Waspadalah. Waspadalah, berjaga-jagalah. Ya kan? Be prepare. Kita siap-siap seperti bangsa Israel tadi itu. Mereka masuk ke dalam rumah, mereka pakai ikat pinggang terikat, pakai sepatu, mereka sudah bawa tongkat sambil makan, mereka sudah siap. Begitu Tuhan katakan kamu keluar, pada fajar mereka keluar. Dan apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel keluar, maka terjadi kematian, sudah terjadi kematian. Semua anak sulung. Dan bangsa Israel keluar sebagai pasukan Tuhan. Jadi, waspadalah, sebab kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu. Bisa katakan amin. Apakah Anda tahu Tuhan itu datang kapan? Kan kalian tidak tahu, saya juga tidak tahu. Kalau ada yang katakan, oh ya Tuhan akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu nabi palsu. Sebab kalian tidak tahu kapan Tuhanmu akan datang. Bisa katakan amin. Saudara, gini kita perlu waspada. Ingatlah ini, seandainya Tuhan rumah tahu jam berapa di malam hari pencuri akan datang,
ia tidak akan tidur. Bisa katakan amin. Supaya pencuri tidak masuk ke dalam rumahnya. Jadi kalau si tuan rumah tahu pencuri akan datang jam sekian, tentunya si pemilik rumah atau tuan rumah tidak tidur. Tetapi kita tidak tahu. Yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu. Tetapi walaupun kita tidak tahu, Tuhan sudah berikan tanda-tanda. Tanda-tanda kedatangannya. Saya ambil contoh lagi. Saudara, kalau hari mau hujan, ada tanda enggak itu? Ada. Gelap, dari sana gelap, lalu di situ ada angin. Nah ini nih, entar lagi hujan. Ya kan, kita tahu. Tanda mau hujan, tahu. Tetapi tanda Tuhan mau datang, tidak tahu. Saya jawab, engkau adalah manusia yang paling malang di muka bumi ini nih. Ya walaupun kita orang Palembang itu kan ya, empat. Ya kan? Sebab itu kalian juga apa? Harus. Jadi kesimpulan Yesus mengatakan dengan jelas. Yesus sebelum dia disalibkan dia ngomong lagi, dia pesan. Sebab itu kalian murid-muridku, pengikutku, anakku kata Tuhan Yesus, kalian juga harus bersiap-siap. Karena anak manusia yaitu Yesus akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka. Bisa katakan amin. Ya kan kita tidak tahu. Ya kan. Tidak ada tanda apapun. Tetapi tandanya tadi sudah katakan Yesus sudah berikan tanda-tanda zaman. Hari ini kalau saya lihat virus corona adalah Tuhan bicara melalui keadaan. Tuhan sudah bicara melalui para pendeta. Tuhan sudah bicara melalui gereja anak Tuhan. Tuhan sudah bicara melalui kesaksian anak Tuhan. Sudah diberitahukan firman Tuhan. Tetapi manusia tidak mau dengar. Akhirnya Tuhan bicara melalui keadaan. Saudara, kalau Tuhan bicara melalui keadaan, saya ulang lagi. Kalau Tuhan berbicara melalui keadaan, engkau mesti sadar. Saya pun sadar, saya mesti hati-hati ini. Jadi saudara dalam keadaan gini, kita mesti berdiam diri. Kita mesti dalam rumah. Sesuai dengan pemerintah katakan, diam dalam rumah. Ya kan, jangan kumpul banyak-banyak. Diam dulu. Diam kita dalam rumah. Engkau lihat koreksi. Lihat ke dalam, ada yang salah enggak ini nih. Jangan begini, oh aku ini benar ini. Aku nih imanku lagi top-top ini nih. Iman apa top-top itu? Ya kan, enggak ada saudara ini. Iman saudara diuji oleh karena keadaan. Saudara, hari ini kita tidak tahu kapan. Nah saudara sekalian, saya akan tutup dengan sebuah video lagi. Video ini adalah, supaya engkau bisa lihat, video ini adalah kejadian benar-benaran. Ini bukan fiksi, bukan andai-andai, bukan dongeng, bukan. Kejadian ini benar-betul terjadi pada tahun berapa, 1988 kalau saya tidak salah. Itu di dari kota Sydney sampai ke Melbourne. Jadi di Australia itu diadakan lomba lari. Sepanjang, kalau saya ingat saya adalah 544 mil atau 600-an kilometer dan mereka jalan. Nah yang ikut ini adalah pelari-pelari unggulan. Pelari luar biasa yang sudah berlari. Dan lalu saudara, juga di situ ada seorang tua lagi, ya kan bapak, ya kan namanya itu Cliff Young. Dia ini adalah peternak hewan, kuda, lalu dia ikut lari. Yang lain mereka ikut lari itu pakai sepatu lari, sepatu enteng. Bapak ini, Cliff Young ini memakai sepatu boot plastik. Nah, bedanya dia dengan pelari yang lain, ketika lagi start berjalan, bapak ini ketinggalan jauh di belakang. Bukannya menang, karena bapak ini bukan pelari, dia jalan biasa gitu, nah, ya jalan pelan-pelan itu kan lari ini. Nah, sedangkan pelari itu jalan dengan cepat, ini sudah jauh ini. Bapak itu ketinggalan itu, ya kan? Tiap kali dalam pertandingan besok juga sama, bapak ini sudah ketinggalan. Dan ini perjalanan bukan dalam tempo sehari 2 hari ini nih.
Engkau akan lihat dalam video ini, dia berjalan dalam sekian hari. Dan Bapak ini saudara, kalau engkau lihat, dia jadi pemenang. Nah, kenapa dia jadi pemenang? Lihat dari mukanya saja tidak mungkin menang. Lihat dari bajunya juga tidak mungkin menang. Apalagi dia pakai sepatu boot yang tebal. Dan badannya tidak kekar seperti yang muda. Ya kan, dia sudah ada umur. Lalu dia berjalan. Nah saudara, apa yang bedain ini? Kalau kita lihat beda. Bapak ini yang namanya Cliff Young, dia fokus ke depan. Dia fokus ke depan dan dia tidak lihat kiri dan kanan. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3:14. Ya, ayat 20 katakan tadi bahwa kita adalah warga negara surga. Itulah kita berlari di situ. Ini saudara sekalian, biar engkau dan saya, apapun yang terjadi pada hari ini nih, mungkin engkau merasa kecewa, mungkin engkau merasa penat dan lain-lain. Saudara lihat ke depan, bisa katakan amin. Mungkin engkau sudah start dulu. Mungkin engkau sudah start menjadi anak Tuhan 20 tahun yang lalu. Mungkin engkau sudah start jadi anak Tuhan 40 tahun yang lalu. Mungkin engkau sudah jadi anak Tuhan 50 tahun yang lalu. Engkau sudah start jangan duluan. Tetapi ingat, yang menentukan engkau menang sampai garis finish bukan karena engkau duluan atau cepat. Bukan itu. Tetapi ketekunan. Ketekunanmu dan ketegasanmu. Baik saudara sekalian, engkau bisa lihat dalam video ini. Dan silakan lihat video ini dan saudara perhatikan video ini. Hello friends. We all know a marathon is one of the longest and hardest races a person can run. But did you hear about the ultra marathon they used to have in Australia? It was 544 miles from Melbourne to Sydney. It attracted as many as 150 world-class athletes. But then something happened that no one would ever forget. In 1983, a 61-year-old potato farmer named Cliff Young decided to enter the race. People were very amused because he had on rubber galoshes over his boots. And when the race began and all the runners took off, sure enough, old Cliff was left behind, shuffling along very slowly, but he was shuffling very persistently. Normally, during this 7-day race, the runners would go about 18 hours running and then they'd sleep for 6 hours. But nobody ever told Cliff that. When the other runners stopped to rest during the night, Cliff just kept on running. Some people were afraid old Cliff was going to have a heart attack, and they were asking the race organizers to show mercy and stop the crazy old man, but he would have none of it. Each day, he was gaining on the pack, because when they were sleeping, he was plodding along. During the last night of the race, Cliff passed all of these world-class athletes. Not only was Cliff able to run that 544-mile race without dying, he won, beating all the other racers by 9 hours, breaking the record and becoming a national hero in the process. What's really amazing is when they told him that he had won the $10,000 prize, he looked confused and said he didn't know there was a prize, and he decided to share it with the other runners. When asked how he was able to run all night long, Cliff responded that he grew up on a farm where they had about 2,000 head of cattle, and because they couldn't afford horses, he used to have to round them up on foot, sometimes running 2 and 3 days non-stop. So, throughout the race, he just imagined he was chasing after the cows and trying to outrun a storm. Old Cliff's secret was to keep on running while others were sleeping. You know, the Bible tells us that the race is not necessarily to the swift. Something like Aesop's parable of the tortoise and the hare. The tortoise just kept on plodding along. That's why Jesus tells us in Matthew 24:13, "He that endures unto the end, the same will be saved." Now you might slip and fall during the race. You might even get off to a bad start. But in the Christian race that we run, the main thing is you want to finish well. Keep on running, friends, and don't give up. Nah, saudara sekalian, setelah saudara lihat video ini, apa kesimpulanmu? Ya kan, apa kesimpulan saudara? Saya anjurkan saudara sekalian, tetap kita jalan terus. Jadi terus berlari, terus berlari. Walaupun apapun yang terjadi, mungkin enak, mungkin tidak enak, saudara, tetap kita jalan terus. Kalau yang tidak enak, anggap saja itu sebagai
bahan pemicu untuk engkau maju. Bisa katakan amin. Engkau mungkin tidak dihargai. Anggap saja itu sebagai bahan untuk pemacu kita berlari terus. Jangan engkau dipuji, lalu kekuasaan dan yang lain, lalu engkau terlena. Kita berdoa, Tuhan, biar kami mau maju terus ke depan. Kami mau berlari terus sebab kami tahu ada hadiah yang Tuhan siapkan. Hadiah adalah kami boleh sampai ke rumah Bapa dengan selamat. Kami akan diberikan mahkota kehidupan oleh Tuhan. Sebab janji-Mu iya dan amin. Dan itulah Tuhan kami di bumi ini biar kami berlari. Kami terus berlari Tuhan. Sampai pada waktunya kami boleh sampai kepada garis finish. Sebab Paulus sudah mengatakan dia sudah akan mengakhiri pertandingan hidupnya. Dia sudah katakan di depan aku sudah tersedia mahkota untuk aku. Dan Paulus dalam hidupnya dia selalu berjaga-jaga supaya dia jangan nanti merasa sudah di depan padahal dia tidak tahunya dia lagi ketinggalan. Tuhan, kami dalam perjalanan hidup kami biar kami fokus lihat ke depan, bukan kami lihat masalah, bukan kami lihat iming-iming apapun atau keuangan atau kedudukan atau apapun, tapi kami mau lihat ke depan. Kami bukan minta pujian dari manusia, bukan dari dunia ini, tetapi kami biar dapat mahkota yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, saudara yang dengar video ini atau khotbah ini, saudara yang merasa beban berat, lelah, mungkin capek, mungkin sudah frustrasi, sudah mau menyerah. Kami mau berdoa untuk saudara. Kalau itu saudara yang capek ingin menyerah, saya jawab, engkau maju terus, ada Roh Kudus pada engkau. Dan Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Roh Kudus, rohnya Tuhan, ada pada engkau. Engkau mempunyai roh yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan kasih dan pengharapan. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh di dunia ini. Roh dunia ini menintimidasi. Mereka adalah arogan, mereka menteror. Tapi saudara perhatikan baik-baik, roh yang ada pada saudara dan saya lebih besar. Perhatikan firman Tuhan. Kami mau doa untuk saudara kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Saudara yang sakit, dengarlah baik-baik, biar engkau mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara engkau yang sakit, biar mendapatkan kesembuhan. Kami terima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Dan kami mau berdoa bagi saudara kami yang di rumah sakit atau dalam pelayanan, di medis atau apapun, pada polisi dan tentara. Kami berdoa untuk saudara. Kami berdoa untuk saudara. Dan kami katakan engkau tetap bersemangat. Untuk Indonesia, engkau bersemangat. Untuk penduduk Indonesia, engkau bersemangat. Damai sejahtera untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden. Kami berdoa untuk Menteri dan Kabinet. Kami doa untuk semua lapisan, TNI maupun Polri dan pegawai sipil yang semuanya. Kami berdoa untuk mereka semua. Kami berdoa, Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kemudian mereka yang dalam kekurangan pada hari ini nih, oleh karena keadaan seperti ini, kami berdoa untuk saudara yang dalam kekurangan. Tuhan, kami berdoa supaya mereka dapat bertahan dan Tuhan campur tangan supaya ada anak Tuhan yang membagikan kasih kepada mereka, memberikan mereka makanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih saudara sekalian, engkau masih punya pengharapan. Kami berkati semua saudara sekalian. Kami berkati saudara sekalian, angkatlah hatimu dan tanganmu, dan biarlah kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus kelimpahan kasih karunia, dan dengan pertolongan Roh Kudus, seorang penolong yang manunggal dalam roh kami dapat mengambil kasih karunia ini untuk kami dan untuk kami bagikan pada yang lain, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dan kami dapat mengubah hidup mereka semakin keserupaan dengan Kristus. Kami lakukan terus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat ini. Saudara yang sudah terima bisa katakan amin. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.
touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, de 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 de,